Morfologi dari daun tanaman Adam Hawa memiliki karakteristik tunggal, berbentuk lonjong atau ensiformis, ujung runcing atau aucutus dengan pangkal memeluk batang. Bagian tepi daun rata dengan panjang 25-30 cm dan lebar 3-6 cm. Permukaan atas daun Rhoeos discolor berwarna hijau, sedangkan bagian permukaan bawahnya berwarna merah kecoklatan. Dan yang kedua ada tanaman Adam Eva, yaitu tanaman berdaun tunggal memeluk batang yang disebut juga tanaman Adam Hawa. Tanaman ini memiliki nama lokal nanas kerang atau sosongkokan. Panjang daunnya dapat mencapai 30 sampai dengan lebar 3-6 cm. Tanaman ini memiliki buah berbentuk kapsul yang mengandung 2-3 biji yang berkerut atau bentuk biji tanaman Adam Eva. Bunga tanaman ini majemuk yang berbentuk menyerupai kapal atau kerang. Poin ketiga ada tanaman rumput teki, memiliki tinggi 40 cm, batangnya lunak, berbentuk segitiga, membentuk ubi, dan berwarna hijau pucat. Daunnya tunggal berbentuk lancet, pelepah, daun memeluk pangkal batang, ujung meruncing, tepi rata, panjang 50 cm, lebar 5 mm, dan berwarna hijau. Akar rumput teki yaitu juga dikenal sebagai purple nutmeg atau nutgrass, merupakan gulma tahunan yang ramping berisi merayap rimpang bulat di dasar dan timbul tunggal dari umbi-umbian yang sekitar 1-3 cm. Keempat, morfologi tanaman serai. Tanaman serai memiliki batang yang berwarna putih, namun ada juga yang berwarna putih keunguan atau kemerahan. Selain itu, batang tanaman serai ini juga bersifat kaku dan mudah patah. Batang tanaman ini tumbuh tegak lurus di atas tanah atau condong membentuk rumpun pendek, masif, dan bulat. Panjang daunnya mencapai 7-80 cm dan lebarnya 2-5 cm. Berwarna hijau muda, kasar, dan memiliki aroma yang kuat. Serai memiliki akar yang besar dan merupakan jenis akar serabut yang merimpang pendek. Morfologi dari tanaman kunyit. Batang kunyit memiliki batang semu yang tersusun dari kelopak atau pelepah daun yang saling menutupi. Batang kunyit bersifat basah karena mampu menyimpan air dengan baik, berbentuk bulat dan berwarna hijau keunguan. Tinggi batang kunyit mencapai 0,75-1 meter. Daun kunyit tersusun dari pelepah daun, pagang daun, dan helaian daun. Panjang helaian daun antara 31-85 cm, lebar daun antara 10-18 cm. Daun kunyit berbentuk bulat telur, memanjang dengan permukaan agak besar. Pertulangan daun rata dan ujung meruncing atau melengkung menyerupai ekor. Kunyit memiliki akar seperti serabun atau radix adventitia. Akar pada tanaman kunyit membentuk rimpang atau rizoma, yang kadang juga disebut akar tinggal. Rimpang pada akar ini berbentuk bulat dan memanjang. Tanaman lidah buaya memiliki ciri-ciri morfologi pelepah, daun yang meruncing dan permukaan yang lebar, berdaging tebal, tidak bertulang, mengandung getah. Permukaan pelepah daun dilapisi lilin, bersifat sekulen, berat. Rata-rata pelepahan adalah sekitar 0,5-1 kg dan tinggi 45-50 cm. Batang tanaman aloe vera berbatang pendek, batangnya tak terlihat dikarenakan tertutup oleh daun-daun yang rapat dan beberapa terbenam dalam tanah. Melewati batang ini dapat nampak tunas-tunas yang setelah itu jadikan anaknya. Akar dari lidah buaya, ciri-cirinya selanjutnya adalah
memiliki akar serabut. Lidah buaya memiliki perakaran yang dangkal. Serabut tumbuh ke bawah yang menyebar yang mengakibatkan tanaman ini mudah rubuh. Ini aku menemukan tanaman agave dan ternyata agave ini tidak termasuk di famili yang harus dicari. Urdunya Asparagales dan familinya Asparagaceae. Ini genusnya agave. Udah aku masukin aja, tetapi ini bukan termasuk ordo yang udah ditentukan dan famili yang harus dicari. Agave merupakan sebuah tanaman yang umumnya berbentuk duri. Bentuk daun dan corak istimewa menjadi daya tarik bagi para kolektor agave. Sebab sosok agave umumnya hampir seragam. Daun tersusun roset, bentuk oval dengan ujung melancip dan warna hijau. Disebut begitu karena daun yang semula agak pipi berujung lancip berupa menjadi mengembangkan seperti kubus. Tepi daun century plant diselimuti duri-duri mungil, ujung daun dilengkapi duri panjang berwarna merah. Morfologi dari batang tanaman jahe merupakan batang semu dengan tinggi 30 hingga 100 cm. Akarnya berbentuk rimpang dengan daging akar berwarna kuning hingga kemerahan dengan bau yang menyengat. Akar tanaman jahe merupakan akar serabut yang tumbuh pada rimpang serta termasuk modifikasi dari batang. Daun jahe seperti berbentuk lancet dengan ujung lancip. Warna hijau tua dengan pertulangan daun berwarna lebih muda yang lebih jelas. Pertumbuhan daun menyirip berseling. Panjang daun 5-25 cm, lebar 1,5-2,5 cm. Lanjut, morfologi dari batang pisang bersifat lunak karena terbentuk dari lapisan pelepah yang lunak dan panjang. Batang yang agak keras berada di bagian permukaan tanah. Pisang memiliki daun bertangkai yang berpencar dan dengan batang bagian meruncing. Daun dari pisang yang bisa dihasilkan tumbuhan pisang. Daun pisang dalam kuliner Nusantara memiliki peran utama sebagai pendukung dekorasi, pelengkap, dan pengemas bahan makanan. Akar dari pisang merupakan akar serabut yang sering digunakan sebagai bahan pangan dalam acara adat dan daun digunakan sebagai alas dalam kegiatan bakar batu serta sering diberikan pada peternak. Lanjut ke morfologi batang dari nanas. Batangnya berbentuk gada, panjang berkisar antara 20-30 cm. Diameter batang bagian bawah berkisar antara 2-3,5 cm, di bagian atas antara 5,5-6,5 cm, dan bagian puncak mengecil. Batang beruas-ruas pendek yang terlihat bila daun-daun dilepas. Daun dari nanas, bentuk daunnya menyerupai pedang yang meruncing di ujung dengan warna hijau kehitaman dan pada tepi daun terdapat duri yang sangat tajam. Nah, akar dari nanas memiliki akar serabut dengan sebaran ke arah vertikal dan horizontal. Perakaran dangkal dan terbatas walaupun ditanam pada media yang paling baik. Kedalaman akar nanas ini tidak akan lebih dari 50 cm berdasarkan pertumbuhannya. Akar nanas dibedakan menjadi akar primer dan akar sekunder. Lanjut ke tanaman tebu. Batang dari tebu berasal dari mata tunas yang berada di bawah tanah yang tumbuh keluar dan berkembang membentuk rumput. Fungsi dari batang tebu yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang terdapat pada batangnya tebu. Lanjut ke akar tebu. Bagian utama tanaman tebu ialah akar, batang, daun, dan bunga. Tanaman tebu
Tebu berakar serabut yang memiliki fungsi melekatkan tanaman, menyerap air dan garam mineral, serta sebagai organ penyimpan.